Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang belum tahu IPTEK itu apa, sini aku jelasin. Nah, IPTEK merupakan akronim atau singkatan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Setelah memahami makna dari IPTEK, kita tentu sudah memiliki gambaran tentang perkembangan atau kemajuan IPTEK. Ya, benar. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya kebutuhan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sangat pesat dari tahun ke tahun. Keberadaan IPTEK tentu memberikan pengaruh yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan. IPTEK menjadi salah satu cabang ilmu yang harus dipelajari untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Dengan IPTEK, manusia bisa berkembang dan beralih dari manusia purba ke modern, tentu dengan adanya teknologi yang terus berkembang. Terdapat 3 peran IPTEK yang berpengaruh dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah produksi. Dalam bidang produksi, IPTEK membangun manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan individu yang terus berkembang dan bervariasi. Dengan adanya IPTEK, manusia mampu menciptakan berbagai macam mesin yang mendukung produksi barang untuk kebutuhan manusia. Mesin yang diciptakan mampu memproduksi lebih cepat, lebih banyak, lebih praktis, dan lebih singkat. Lalu yang kedua ada konsumsi. Dengan adanya IPTEK, manusia lebih mudah dapat mendapatkan segala hal. Misalnya dalam berbelanja, kita tidak perlu datang ke tempat yang akan kita tuju, hanya dengan dari rumah kita dapat memesan baju ataupun barang yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada distribusi. Distribusi ini membuat kita mudah mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang cepat. Contohnya, jika kita membeli barang dari online shop, barang itu akan dikirimkan melalui contohnya JNT atau JNE. Perkembangan IPTEK membuat suatu negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Jika berbicara pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi, artinya kita dapat berfokus pada aktivitas ekonomi yang menjadi mudah karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 4 fakta yang membuktikan pengaruh kemajuan IPTEK pada bidang ekonomi di Indonesia. Yang pertama, hemat waktu dalam kegiatan ekonomi. Adanya perkembangan IPTEK membuat kegiatan ekonomi lebih hemat waktu, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Contoh yang paling akrab dengan warganet adalah kemudahan melakukan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan aplikasi belanja online. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat memiliki kekhawatiran dengan adanya teknologi, sebab peran manusia akan tergantikan dengan adanya teknologi. Seiring berjalannya waktu, justru perkembangan IPTEK menciptakan lapangan pekerjaan baru seperti admin online shop, content creator, dan berbagai job desk untuk menunjang kegiatan ekonomi dalam sisi pelayanan atau penjualan. Yang ketiga, mendorong inovasi kembali pada konsep bahwa IPTEK memudahkan manusia. Kemajuan IPTEK tentu akan memudahkan manusia, tapi adanya teknologi-teknologi tersebut, ekonomi akan semakin ketat. Oleh sebab itu, manusia akan semakin berlomba-lomba dalam melakukan inovasi untuk mengupgrade kemampuan dirinya sebagai penyediaan jasa ataupun mengupgrade kualitas produknya agar menarik konsumen. Contohnya adalah adanya lembaga penyediaan kursus online atau aplikasi sehingga kursus dapat dilakukan tanpa perlu bertatap muka. Yang keempat, mendorong kreativitas masyarakat, memudahkan yang ditawarkan dari adanya IPTEK. Membuat masyarakat mempunyai dorongan untuk mengasah kreativitasnya. Contohnya adalah kreativitas dalam melakukan promosi dan menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Adapun pengaruh positif yang timbul akibat kemajuan IPTEK di bidang ekonomi, di antaranya yang pertama memberi kemudahan dalam mencari produk barang dan jasa dengan bantuan internet. Adanya aplikasi jual beli secara daring yang beragam mempermudah orang-orang mencari produk barang dan jasa yang asli dari toko resmi. Yang kedua, adanya perkembangan transaksi non tunai yang mempermudah proses jual beli. Yang ketiga, banyaknya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkembangan IPTEK yang memunculkan banyak jenis pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan tersebut, sehingga angka pengangguran semakin menurun. Yang keempat, membentuk kerjasama antar negara di dunia, sehingga membantu perkembangan perekonomian suatu negara. Yang kelima, semakin berkembangnya jenis usaha yang dapat membantu menyeimbangkan kegiatan ekonomi.
Sementara itu, pengaruh negatif yang timbul dari kemajuan iptek di bidang ekonomi antara lain, yang pertama, banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia dapat memicu perilaku kehidupan konsumtif. Dengan adanya kemudahan sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara online ini yang dapat membuat banyak orang merasa ketagihan. Dan yang kedua, masuknya perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan yang ketat dengan bisnis lokal. Lalu yang nomor 3, adanya jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja manusia yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, banyak jenis usaha di bidang ekonomi yang berjalan seiring dengan penggunaannya sumber daya alam yang secara berlebihan. Penggunaan sumber daya secara berlebihan ini dapat merugikan organisme hidup yang ada di Indonesia yang menyebabkan kehilangan habitat, sumber makanan, dan kebutuhannya. Semisalnya pada pembukaan lahan luas yang digunakan untuk pabrik dan pusat industri, sehingga merusak ekosistem alami seperti hutan ataupun perkebunan. Dek, tolong nih, bantuin mama mau beli ini di TikTok Shop. Cina banyak diskon, terus udah gitu tuh gratis ongkir deh itu. Bunda-bunda silahkan di check out untuk keranjangnya di keranjang nomor 3 ya. Bunda-bunda silahkan di check out dengan melalui voucher agar gratis ongkir bunda-bunda. Ini juga ada gamis warna coklat, cucuk untuk kondangan. Tuh, ya, saya kia cigana kudu dibeli sih. Ika ajarkannya cara ngayeuna. Oh, Pencet pencetan voucher tanu ieu. Ya, terus cek kuota di dia pencet kanjang eta. itu gratis ongkir. Acan. Oh, acan, ya sok siap. Oh, mari nu mana? Nah, itu tuh nuping cigana halus. Anu ge. Cigana gede sih tuh. Di nuping buta halus. Ukurannya nu mana tah? Oh, L5 nya. Hmm. Sebenarnya aku dulu itu 105 lah cobaan. Coba. Ah, pesan kan. Heeh. Hah? Paket? Masuk. Assalamualaikum. Pakai udah datang mah? Nya tempo asa kecilnya ya teh. Tuh. Dina tangan lagi. Meureun. Jeung lagi hanteu ieu mah. Kumaha atuh nya? Balikeun atuh bisa teh? Teu. Moal nya. Nyatu. Atuh kumaha? Teuing. Loba atuh. Coba yang murah sih 150 unggul. Ambil we. Tuh. Cobain atuh. Ada yang udah cukup teman itu. Ini kieu atuh mah teu ngan. Tuh. Balikeun mun bisa mah. Teu bisa. Maknya teu bisa. Teu bisa tuh. Oh, di Shopee mah bisa. Ya gitu. Heeh. Hmm. Padahal meserna di pasar tuh mah udah seueur. Nyanya punya gitu mah data apa leutikna kan pada terus dian 105. Tuh, coba alus sih sebenarnya mah kan kumaha deui. Isuk lah ke pasar we nya kanggo lebaran gitu. Heeh. Aduh, barang beli kosong. Teh ambil dulu itu stok, baru datang barang. Oh, ya sih, chat. Aduh iya, toko jadi sepi gara-gara online shop. Jadi aduh saya tuh sedikit bingung. Jadi omset toko saya sedikit menurun karena online shop. Lagi-lagi karena online shop ya. Ya ada ini, tapi ada bentar aku mau nyari baju ya, banyak teh nih, mau milih warna apa teh? Cik tangkelkeun. Nah ini Bu, cobain dulu, pink, lucu. Tapi saya tuh butuhnya tunik sama minimal gamis lah. Si ibu mah tadi nanya tunik.
Nah, ini Bu, pink, lucu, gamis. Nah, ini yang saya cari. Bagus. Ini tuh berapa ya? Wah, ini mah. Bentar ya. Ci, ini berapa Ci? Aduh, karena ini barang baru jadi 300. Ini bahannya juga berkualitas banget. Beda banget mungkin yang sama Ibu beli di toko online. Bisa dilihat Di toko online sih 150.000 ya saya beli tuh. Tapi Cuman kan- ya ukurannya kecil. Cuma ini juga kayak saya kurang set ya karena tangannya tuh masih kecil-kecil banget gitu loh. Pengen yang agak besar. Tenang Bu, kita cari lagi yang lain. Masih banyak. Nah, nih warnanya kan ada pink. Bu, pas banget Mantap. pinknya. Nah, ini baru wah sampai bawah ya. Nyapu jalan kan. Bagus sih. Bagus kan? Berapa ini tuh berapa? Kalau untuk ini 3,5 Ibu. 350 ya. Nggak bisa kurang. Harga awalnya 400. Ini bahannya juga premium cuma karena Ibu pelanggan baru saya kasih diskon 350. Di toko lain mah 500 Ibu. Wah, ada yang 300 di toko lain. Aduh Ibu mangga Ibu sok cek ke sebelah Ibu. 350 Ibu mentok-mentok harga pas Ibu. Bahannya premium banget Ibu. Ukurannya gede Ibu, pas banget buat Ibu sekeluarga. Iya bener. Ini bagus banget nih. Daripada Ibu beli di online shop, coba kekecilan tangannya. Ini mah pas. Ya udah, Ibu. ini saya bungkus Boleh sekali Ibu, juga. teh kalau mau bos ya teh. Bu, ini Bu belanjaannya Bu. Oh, Tinggal dibayar di kasir aja sama si Cici tadi ya. iya siap. Ci ini ya, tuh udah ditransfer ya. Aduh, makasih Ibu. Ibu nggak mau sama jaketnya Ibu, barangkali Ibu bisa dilihat buat anaknya Ibu, anak Ibu cowok. Aduh, Pas banget Ibu, ih murah Ibu, lagi diskon harganya ini 300 aja Ibu. aduh, biar anak saya saja yang kesini ya. Soalnya saya tidak tahu ini apa selera anak saya gitu. Ibu ditunggu ya Ibu ya kedatangannya. makasih ya, Makasih, sebelumnya. Bu. Jem gimana, udah dapet belum yang cocok? Aduh, aku pengen nyari yang produk terbaru aja, ada nggak? Aduh apa sih yang biar pindah di toko saya? Banyak banget Jem, mau yang mana, mau Melihat yang yang apa? paling bagus, yang paling kualitas bagus. terbaik. Boleh ini Jem ya, bisa dilihat ini sama banget kayak ini. Sama banget, cuma beda di warnanya Ini aja. tuh apa ya? Itu tuh atasan, udah dapat celananya juga. Mau nggak? Kalau mau biar saya suruh karyawan saya ambil stok barunya. Ya, saya kebetulan ada arisan dan Hmm. saya mau ngasih baju-baju ini buat teman-teman. Cocok banget Jeng, boleh. Teh ambilin ya stok baru 10. Ini Siap, Ci. teman saya mau borong. Oke. 10. Udah. Siap. Ci, ini Ci. Makasih ya Teh. Jeng ini Jeng, aduh, makasih ya. banget. Thank Ini you sendiri banget berapa? ya. Aduh biasa di nanti aja. Oh, ya udah. Ya udah, kalau Thank gitu you ya. aja. Iya, Nah, thank you sama-sama. banget. Ditunggu ya ke depannya. Assalamualaikum. Di mana mah? Di pasar capek kok panas gitu. Tembok. Saya teh. Enak. Atuh udah mesennya langsung terus dicobian. Tuh, nya rada mahal 350-an gitu. Sebenarnya tadi 400 tuh jadi 350. Diskon biasa. Sampai kita cobain. Nya katanya kalanya orang try on katanya. Tuh, tok tingali ieu. Saya tuh iya lagi non anyar tuh tiungna anyar katu abu katu matching kan tuh matching kumaha saya tuh aya nama mahi tuh pas muka kamari Nyama saya matching jeung tiungna, tapi rada mahalnya mah. nya ieu teh rada mahal. Sejumlah pedagang di pasar beramai-ramai bentangkan poster bernada protes. Mereka meminta untuk menutup sosial e-commerce seperti TikTok Shop. Salah satu pedagang yang protes mengatakan bahwa platform TikTok Shop sangatlah merugikan pedagang di pasar karena harga yang dipasang sangatlah murah. Online shop membuat kami omsetnya menjadi menurun.
Online shop merugikan kami. Pelarangan TikTok Shop akan membuat pelaku UMKM yang sebelumnya sangat mengandalkan fitur itu untuk penjualan akan kesulitan dalam mencari alternatif platform e-commerce lain yang efektif. Sebab mereka tentu akan dirugikan dalam segi pasar, tingkat penjualan produk pun pasti akan menurun bila berpindah ke platform penjualan lain. Pelarangan TikTok Shop tentu akan membuat pelaku UMKM kehilangan jangkauan pasar yang luas ini dan harus memulai strategi pemasaran dan mencari jangkauan pasar yang baru lagi dari awal di platform penjualan lain. Hal ini tentu memiliki masalah baru, sebab platform lain itu jelas memiliki perbedaan, beda masalah, beda prospek, dan lain sebagainya. Perlunya pengawasan dan pengaturan atau regulasi pemerintah dengan resminya ditutup TikTok Shop oleh pemerintah, tentu kedepannya pemerintah tak lantas lepas tangan. Pemerintah perlu tetap turun tangan dan tetap melakukan pengawasan serta membuat regulasi yang bisa tetap menguntungkan semua pihak. Pemerintah perlu menjamin dan memastikan bahwa bisnis di platform tersebut kedepannya bisa beroperasi dengan etis dan sesuai dengan hukum-hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran TikTok Shop perlu diakui memang mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang juga berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga negara.